Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat 5 terdapat menjelaskan bahwa susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan hal-hal berikut. A. Hakikat Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas pokok tersebut dijabarkan terlebih dahulu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan. 2. Menyelenggarakan segala sesuatu kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 4. Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional. 5. Memelihara ketertiban dan kejaminan masyarakat umum. 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan. 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana. 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian. 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda. 10. Melayani kepentingan warga masyarakat. 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undang. D. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1. Wewenang secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia tercatat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1. 2. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan proses pidana tercatat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 6 sebagai berikut. 1. Melakukan penangkapan, penahanan. 2. Melanggar setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian. 3. Membawa atau menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 2. Peran Kejaksaan Negara Republik Indonesia. A. Hakikat Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa memiliki peran yang berbeda dalam ranah hukum, pidana dan hukum perdata. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Selain itu, jaksa juga dapat berperan dalam bidang hukum tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. B. Tugas dan wewenang kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dibagi dalam 3 bagian sebagai berikut. 1. Pidana. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana adalah sebagai berikut. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat bersyarat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas-berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 2. Perdata dan tata usaha negara. 3. Ketertiban dan ketentraman umum. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan A. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. B. Pengaman kebijakan penegakan hukum. C. Pengawasan peredaran barang cetakan. D. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. E. Pencegahan penyalahgunaan
atau penodaan agama. F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. A. Kekuasaan kehakiman. B. Pelaku kekuasaan kehakiman. C. Hakikat dan jenis hakim. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. A. Hakikat advokat. Pengertian tentang advokat tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat sebagai penegak hukum memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, yaitu hakim, jaksa, dan polisi. Selain itu, sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Seorang advokat antara lain dapat menggeluti bidang hukum: 1. Perusahaan, 2. Pasar modal, 3. Hak kekayaan intelektual, 4. Syariah, 5. Perpajakan, 6. Ketenagakerjaan, 7. Persaingan usaha, dan 8. Pidana khusus. Persyaratan advokat. Persyaratan menjadi advokat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu sebagai berikut. 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. 7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Yang C itu ada hak advokat. Hak advokat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut. 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan. 2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya. 3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. 4. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. 5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. 6. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya. D. Kewajiban advokat. Adapun kewajiban advokat sebagai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 antara lain sebagai berikut. 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya. 2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui. 3. Advokat dilarang memegang jabatan. 4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang diminta pengabdian. 5. Advokat yang menjadi penjabat negara. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. A. Hakikat KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. B. Visi dan misi KPK. Visi KPK adalah bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Adapun misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan pemindahan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. C. Tugas, wewenang, asas, dan kewajiban KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang. 3. Melakukan penyelidikan. 4. Melakukan tindakan pencegahan. 5. Memonitor penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang. 1. Mengkoordinasikan penyelidikan. 2. Menetapkan sistem pelaporan. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan. 4. Melaksanakan dengan terdapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang. 5. Meminta laporan instansi yang terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi
berasaskan pada 1. Kepastian hukum, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Kepentingan umum, 5. Proporsionalitas. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat. 3. Menyusun laporan tahunan. 4. Menegakkan sumpah jabatan. 5. Menjalankan tugas tanggung jawab. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.